Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin memberikan review ya terkait perjalanan timnas Indonesia U17 di gelaran Piala Asia 2025 dan jelang pertandingan nanti di Piala Dunia 2025 ya. Kita tahu timnas Indonesia berhasil keluar sebagai juara grup di grup C ya dengan mengoleksi 9 poin hasil dari 3 pertandingan di mana semua pertandingan disapu bersih ya lewat yang namanya Korea Selatan 1-0, kemudian mengalahkan Yaman dengan skor 4-1 dan terakhir mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0 ya. Nah, tetapi ketika masuk ke babak perempat final di mana pemain timnas Indonesia langsung berhadapan dengan Korea Utara. Nah, timnas Indonesia U17 dikalahkan dengan skor yang sangat telak 6-0 ya. Nah, ada 3 hal kurang lebih yang akan saya review pada konten kali ini. Yang pertama adalah soal kekalahan timnas Indonesia oleh Korea Utara ya. Kemudian yang kedua, pengalaman berharga apa yang kemudian diperoleh oleh timnas Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga adalah persiapan seperti apa yang perlu dilakukan oleh timnas Indonesia untuk meraih hasil yang lebih baik, menampilkan permainan yang lebih oke di Piala Dunia 2025. Oke, kita bahas yang pertama. Soal bagaimana timnas Indonesia dikalahkan oleh Korea Utara ya. Nah, timnas Indonesia di bawah coach Nova Arianto terlihatlah karena melihat bahwa bagaimana posisi timnas Indonesia ya tidak begitu diunggulkan. Artinya Korea Utara itu secara keseluruhan lebih diunggulkan daripada timnas Indonesia. Nah, seperti pada umumnya ketika satu tim itu tidak begitu diunggulkan, maka tim tersebut tidak mungkin bermain possession, bermain terbuka kan. Maka yang paling memungkinkan adalah bagaimana bermain negatif football, bagaimana bermain pragmatis, ya mengandalkan memperkuat defense, kemudian sesekali melakukan counter. Karena kan kata kunci utama daripada defense counter adalah memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh tim lawan yang menguasai bola. Itu filosofinya kan. Jadi defense counter itu tidak menguasai bola. Nah, tapi ketika lawan melakukan kesalahan, itu kemudian yang harus bisa dilakukan dengan baik, melakukan serangan balik secara efektif. Nah, itu kan filosofi daripada defense counter. Dan defense counter itu biasanya diterapkan tadi manakala tim yang akan dilawan atau tim yang akan dihadapi itu dianggap lebih baik, lebih tinggi daripada kita ya, seperti itu. Nah, maka sejak awal pertandingan terlihat timnas Indonesia bermain menunggu, pragmatis, memperkuat defense, kemudian baru melakukan counter attack. Itu terlihat patternnya. Nah, sayangnya memang di atas lapangan ya kita harus mengakui bahwa Korea Utara luar biasa gitu kan. Dari segi fisik mereka unggul, dari segi skill kerjasama juga mereka unggul. Kalau saya bandingkan atau saya lihat dengan tim-tim lain katakanlah yang bertanding dengan timnas Indonesia ya, apakah itu Korea Selatan, kemudian Yaman, Afghanistan dan Korea Utara, ya saya melihat bahwa Korea Utara ini bahkan lebih bagus daripada Korea Selatan gitu kan. Dalam hal bagaimana begitu luar biasanya Korea Utara gitu kan. Nah, timnas Indonesia kebobolan 6 gol ya, dan sejak menit-menit sebelum menit 10 itu kan menit 3 atau 4 kebobolan, kemudian kembali kebobolan dan seterusnya gitu kan. Artinya segi pertahanan timnas Indonesia tidak bisa dilakukan dengan baik, dengan kuat ya. Nah, kemudian defense counter yang ingin diperagakan bagaimana mencari kesalahan lawan pun itu ternyata tidak ya. Harus kita akui Korea Utara terus-menerus mendominasi bola dan sangat jarang melakukan kesalahan, sehingga sulit sekali bagi timnas Indonesia untuk bisa keluar dari pressure
kemudian apalagi bisa memberikan kontra strategi ya, memberikan penyerangan. Sangat sulit sekali, sehingga ya saya melihat ya sepanjang pertandingan itu berharap apakah mereka akan melakukan kesalahan gitu ya, atau fisik mereka menurun dan seterusnya. Ternyata tidak ya. Sepanjang pertandingan, bahkan ketika sudah unggul 2-0, 3-0, sama sekali Korea Utara tidak mengendorkan serangannya. Mereka terus memasukkan pemain-pemain yang sifatnya ofensif ya, untuk seperti, jadi bukan, kan biasanya ketika sudah menang itu kita mencoba untuk bertahan, untuk mempertahankan keunggulan. Itu sama sekali tidak terlihat di Korea Utara. Barangkali mereka sadar ketika melihat permainan bersama timnas Indonesia, mereka superior segalanya, sehingga tidak ada alasan kenapa misalnya ya harus melakukan pertahanan ya. Karena kan ketika dari tadinya menyerang kemudian Korea Utara mencoba untuk bertahan, sama dengan itu memberikan kesempatan kepada timnas Indonesia. Sehingga ya sepanjang pertandingan 90 menit sama sekali timnas Indonesia sulit keluar dari pressure, terus-menerus didikte habis-habisan oleh timnas Korea Utara. Maka tidak heran ketika dikatakan ya harus diakui secara fisik, secara taktikal, secara duel, timnas Indonesia kalah ya oleh timnas Korea Utara. Nah, cuman yang tidak diharapkan itu adalah, saya pun tidak menyangka bahwa kebobolannya akan begitu besar. Ya, mungkin saya melihat 2-0 atau 3-1 itu ya. Ternyata kan 6-0 tanpa balas. Ini benar-benar timnas Indonesia didikte habis-habisan oleh Korea Utara. Dan ya, sulit keluar dari pressure saja. Ya, kita tadi dari pressure saja kita tidak bisa keluar, bagaimana kita ingin memberikan perlawanan ya dalam bentuk counter attack ataupun yang lainnya. Jadi ya kita harus mengakui bahwa Korea Utara lebih unggul ya segalanya dibandingkan timnas kita. Tetapi bukan berarti kita tidak punya kesempatan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengalaman berharga apa kemudian yang diperoleh oleh timnas Indonesia U17 ya dari pertandingan demi pertandingan Piala Asia. Ini kaitannya dengan bagaimana timnas Indonesia U17 menatap pertandingan-pertandingan di Piala Dunia. Nah, setelah sebelumnya bagaimana timnas Indonesia tampil begitu beringas ya, saya mengatakan tampil begitu beringas di babak grup. Kenapa? Karena 3 kali menang dengan skor yang meyakinkan. Kebobolan hanya 1 gol oleh Yaman, kemudian tetapi melesahkan 7 gol ya. Artinya memasukkan 7 gol produktif, kemudian hanya kebobolan 1 gol. Itu sangat luar biasa dan menyapu bersih sehingga keluar sebagai juara grup ya. Nah, itu kan penampilan yang luar biasa. Nah, ketika di fase grup terlihat ya bahwa timnas Indonesia di bawah coach Nova Arianto mencoba memperagakan skema permainan yang berbeda. Kalau kita lihat di pertandingan pertama ya antara timnas Indonesia melawan Korea Selatan, nah timnas Indonesia bermain pragmatis dengan ya defense counter gitu kan. Terlihatlah Korea Selatan terus-menerus mendikte walaupun tidak seagresif, tidak seintens seperti yang diperagakan oleh Korea Utara ya. Nah, tetapi ya secara permainan timnas Indonesia bisa mengimbangi kan. Secara possession memang timnas Indonesia kalah ya 40 berbanding 60, tetapi secara permainan timnas Indonesia punya kesempatan ketika melawan Korea Utara dan hasilnya optimal. Defense counter itu bisa diperagakan dengan baik, ada satu peluang, ada satu kesempatan dan bisa terjadi gol. Nah, permainan timnas Indonesia ketika melawan Yaman di pertandingan kedua itu memperagakan hal lain, bagaimana berupaya menguasai bola dan menguasai pertandingan. Gitu kan, lebih aktif, lebih bermain aktif. Dan itu juga berhasil. Kenapa? Karena Yaman tidak jauh berbeda secara peringkat dan juga secara permainan dengan timnas Indonesia, dan hasilnya adalah 4-1. Kemudian dengan Afghanistan juga sama. Afghanistan dianggap sebagai tim terlemah di grup ini di samping Korea Selatan dan juga Yaman ya. Dan ya, tapi karena timnas Indonesia sudah memastikan diri sebagai juara grup, sudah memastikan diri lolos ke fase berikutnya, maka coach Nova Arianto itu melakukan rotasi ya, ada 6 atau 5 pemain yang dirotasi ya. Nah, ini secara skema permainan mungkin secara hasil 2-0 itu wajar karena kita tidak menurunkan pemain inti, tapi memberikan kesempatan bermain kepada tim-tim pemain-pemain yang tidak bermain. Ini adalah satu hal yang sangat positif gitu kan. Sehingga dari 3 pertandingan ini ya terlihat jelas bahwa coach Nova Arianto pertama ingin memberikan pengalaman juga kepada para pemainnya, kemudian yang kedua ingin melihat juga balansi seperti apa keseimbangannya.
Ya, kalau melawan Afghanistan dengan pemain utama mungkin, ini mungkin ya asumsikan, karena bola itu kan bundar. Mungkin hasilnya bisa lebih dari 2-0. Tetapi dengan menurunkan pemain-pemain pelapis, permainan timnas Indonesia tidak begitu goyang ya ketika melawan Afghanistan. Dan ya pada akhirnya secara hasil memang tidak banyak gol yang tercipta ya, tetapi secara pengalaman para pemain timnas Indonesia memiliki pengalaman, terutama mereka yang tidak bertanding di pertandingan pertama ataupun pertandingan kedua ya. Secara taktik tiga permainan ini tiga pertandingan itu menggerakkan memperagakan taktik atau skema permainan yang berbeda. Ya, defense counter pada pertandingan pertama, pertandingan kedua lebih aktif. Nah, kemudian pertandingan ketiga juga sama, lebih aktif. Oke. Nah, kemudian melawan Korea Utara kita juga mengalami fase bermain dengan tim yang segalanya superior, sehingga ternyata faktanya ketika kita memperagakan defense counter pun ya, memperkuat pertahanan, tetap pertahanan kita bocor kan, bahkan sampai 6-0. Nah, ini bisa menjadi pengalaman berharga. Dari 4 pertandingan ini timnas Indonesia perlu mempersiapkan atau melakukan persiapan yang matang jelang Piala Dunia U17. Tujuannya bukan ingin meraih hasil maksimal dalam pengertian menjadi juara atau seterusnya, tetapi minimalnya mereka bisa melakukan perlawanan. Ya, harus kita akui ketika melawan Korea Utara saya melihat tidak ada perlawanan sama sekali. Kita mudah kehilangan bola, kemudian kita didikte terus menerus, kemudian kita sangat sulit lah untuk melakukan penyerangan dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi timnas Indonesia ketika bertanding di grup itu melakukan beberapa kali penerapan taktik ya, dengan dan hasilnya cukup optimal. Tetapi kalau menghadapi tim-tim yang lebih besar seperti Korea Utara, nah perlu pemahaman atau pendalaman taktik yang lebih oke. Nah, sekarang saya mau bahas yang ketiga, yaitu tentang bagaimana persiapan timnas Indonesia jelang Piala Dunia U17. Nah, oke, kita sudah gagal, selesai di Piala Asia dan kita tidak perlu berlama-lama, kita lupakan, kita apresiasi para pemain, tim, pelatih dan seterusnya, karena ini adalah hasil yang luar biasa, hasil yang maksimal. Nah, yang paling penting sekarang bagaimana timnas Indonesia mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Dunia U17. Nah, apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi Piala Dunia? Yang pertama, karena timnas Indonesia berhasil menerapkan skema permainan yang berbeda dalam beberapa pertandingan, nah maka menurut saya perlu terus-menerus diasah ya. Pemahaman taktikal, kemudian supaya lebih rapi, organisasi permainannya lebih oke gitu ya. Bagaimana misalnya ketika skemanya defense counter, bagaimana misalnya skemanya lebih menyerang ball possession, itu harus terus dirapihkan, dikuatkan ya organisasi permainannya, sehingga ya miriplah seperti Korea Utara gitu kan, mereka bisa mengorganisasi permainan dengan sebaik-baiknya. Itu yang perlu dilakukan, sehingga nah diharapkan ada dibuat program yang berkelanjutan ya, bagaimana mereka bermain, berlatih, menjaga fisik, kemudian terus-menerus melakukan pematangan taktikal ya, terus-menerus. Jadi saya rasa ibaratnya nih, kalau memungkinkan PSSI terus melakukan TC atau kayak liga ya, terus bertanding, berlatih, bertanding. Ya memang ini butuh mungkin dana yang besar ataupun waktu yang banyak, tetapi itu harus dilakukan sehingga ketika bisa nanti bermain di Piala Dunia mereka bisa perform, taktiknya sudah jalan di atas lapangan, bagaimana para pemain mencari posisi, bagaimana para pemain mengcounter serangan, bagaimana melakukan penyerangan dan seterusnya. Dan yang kedua ya, selain tadi berlatih, bertanding, artinya terus-menerus pemahaman taktikalnya harus benar-benar sampai terorganisasi dengan baik. Kemudian yang kedua memungkinkan kalau ada untuk naturalisasi tidak masalah, satu atau dua pemain, atau ya maksimal 3 atau 4 pemain, untuk sebatas istilahnya Bung Yuke kan ya, Yusuf Kurniawan itu adalah sebagai vitamin. Bagaimana supaya timnas Indonesia ini ya dapat vitamin dalam artian bisa membuat sesuatu mereka lebih oke, akselerasinya seperti itu. Oke ya, barangkali itu 2 yang bisa saya sampaikan untuk persiapan timnas Indonesia. Pertama, mereka harus terus melakukan program berkelanjutan, rutin ya, berlatih, bertanding dalam mengasah taktikal, fisik dan juga visi bermain. Kemudian yang kedua adalah ya adanya naturalisasi ya, tapi tidak terlalu banyak, ini sebagai booster aja, sebagai vitamin, sebagai untuk memperkuat ya
posisi timnas Indonesia. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.